Kalau justru novel dan orang-orangnya yang diselamatkan, ditulis oleh Ayas di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Menurut saya, tidak lolosnya pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan cukup aneh dan mengganjal. Soal-soal yang diajukan juga nampak kurang relevan dengan konteks kebangsaan. Saya menduga kisruh di KPK ini by design. Skenarionya sudah disusun, dan jangan kaget kalau skenarionya ternyata tidak seperti yang publik bayangkan. Sebagaimana yang dilansir kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaparkan hasil rapat koordinasi bersama Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara terkait 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ada 51 pegawai yang terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan. Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK, kata Alexander saat memberikan keterangan pers dikutip dari siaran Kompas TV pada Selasa 25 Mei 2021. Alexander mengatakan hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Jika ternyata 24 pegawai yang dibina itu novel dan orang-orangnya bagaimana? Jika 51 pegawai KPK yang dipecat itu justru kelompok yang kontra dengan novel, bagaimana? Seperti kita tahu, hubungan KPK dengan pemerintah bisa dibilang tidak baik-baik saja. Jauh hari sebelum muncul polemik tes wawasan kebangsaan yang membuat tidak lolosnya 75 pegawai KPK, Jokowi sudah dianggap sebagai orang yang ingin melemahkan KPK setelah ramai kisruh RUU KPK. Jokowi dituduh hendak melemahkan KPK hanya karena menolak beberapa poin dari draft RUU KPK yang diajukan oleh DPR, seperti soal penyadapan harus izin pihak luar, cukup izin ke Dewan Pengawas, penyidik dan penyelidik hanya dari polisi dan jaksa, penuntutan perkara koordinasi dengan Kejaksaan Agung, serta pengelolaan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di luar KPK. Juga karena mendukung beberapa poin tentang pembentukan Dewan Pengawas, penerbitan SP3, izin penyadapan ke Dewan Pengawas, dan status pegawai KPK menjadi ASN. Ditambah dengan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan selaku penyidik KPK yang tak kunjung menemukan kejelasan, Jokowi dianggap sedang mengupayakan gerakan terstruktur untuk melemahkan KPK demi melindungi orang-orang yang sedang disasar KPK. Tudingan yang paling parah adalah agar Jokowi beserta orang-orangnya bisa korupsi berjamaah. Program alih status pegawai KPK menjadi ASN juga dianggap sebagai ajang pelemahan dan membatasi gerak pegawai KPK karena akan terikat dengan Undang-Undang ASN. Jokowi dianggap ingin memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja pegawai KPK. Program alih status pegawai KPK menjadi ASN kemudian menjadi polemik baru saat 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Makin memanas ketika salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan adalah Novel Baswedan, dan akhirnya 51 pegawai KPK dipecat dan 24 pegawai KPK yang lain dibina. Saya suka dengan teori-teori konspirasi. Saya mencium ada aroma-aroma konspirasi dalam polemik di KPK ini. Saya punya skenario sebagai berikut. KPK mungkin tidak suka dengan program alih status menjadi ASN karena kewenangannya dibatasi. Tes wawasan kebangsaan bisa dijadikan sebagai legitimasi untuk menendang sebagian pegawai KPK. Pihak mayoritas mengira bahwa ketika diketahui 75 pegawai KPK tidak lolos TWK adalah upaya untuk menyingkirkan geng Taliban di KPK. Publik sangat senang karena ternyata Novel ada di antara 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Narasi ini semakin meyakinkan ketika Novel Baswedan membangun narasi bahwa dirinya adalah salah satu orang yang memang sengaja hendak ditendang oleh pimpinan KPK. Lebih-lebih Novel Baswedan juga membuat narasi perlawanan. Sejauh ini kita belum tahu siapa nama-nama dari 51 pegawai KPK yang dipecat, juga nama-nama 24 pegawai KPK yang diselamatkan. Jika misalnya ternyata 24 pegawai KPK yang diselamatkan adalah Novel dan orang-orang kepercayaannya, dan 51 pegawai KPK yang dipecat justru mereka yang kontra dengan Novel dan pro pemerintah, lalu bagaimana? Setahu saya Novel bukan orang sembarangan di KPK.
Dia sudah punya pengaruh dan nampaknya tidak mudah disingkirkan. Sebab di antara 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan dipecat itu banyak yang non-muslim, ada juga Buddha, Kristen. Kok janggal ya kalau mereka bisa gagal di TWK? Mungkin sebaiknya kita jangan terburu-buru dalam menyikapi polemik KPK. Tunggu sesaat sampai benang merahnya kelihatan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.